Resmi, AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Menggemparkan, AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah di round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui, di round 4 ada 6 negara yang bersaing: Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Dari 6 negara tersebut, ada 3 federasi yang sudah mengajukan protes kepada AFC meminta transparansi soal pemilihan tuan rumah di round keempat. Federasi pertama dari Irak, kemudian Uni Emirat Arab, dan Oman. Konon katanya Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI ada juga mengirimkan surat untuk AFC agar lebih transparansi. Tapi jika kita bedah lihat website resmi dari PSSI, tidak ada statement terbuka secara resmi. Dari beberapa negara yang sudah mengirimkan surat protes kepada AFC, ternyata tidak didengarkan oleh AFC dalam tanda petik, dan AFC punya pemikiran, pandangan sendiri, dan akhirnya memutuskan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Memunculkanlah banyak spekulasi, dikait-kaitkan ya, AFC butuh ini Arab Saudi dan Qatar. Karena apa? Usut punya usut, Piala Dunia ini ternyata salah satu sponsor resmi, yaitu perusahaan-perusahaan dari negara Qatar dan Arab. Nah, kayak disetting ujung-ujungnya kawan-kawan, yaitu kan spekulasi tentu yang akan ya menentukan nanti di atas lapangan apa yang ditampilkan oleh negara-negara ke-6 tersebut. Itu clear ya kawan-kawan ya. Tetapi berdasarkan regulasi yang sudah dituangkan dari pasal 13 ayat 3B kaitan polemik transparansi dari AFC untuk menentukan tuan rumah di round keempat, isinya gini: tempat pertandingan akan ditentukan melalui undian atau ditetapkan oleh konfederasi sesuai kesepakatan dengan asosiasi anggota yang berpartisipasi. Ingat, sesuai kesepakatan. Nah, dari 6 negara yang ikut di round keempat, sudah ada 3 negara yang secara terbuka, yang tadi sudah aku katakan mengirimkan protes pun, ya kita buatlah Indonesia tambah, meski tidak secara terbuka kawan-kawan, artinya ada 4 negara ini kawan-kawan. Bayangkan suara mereka kalah dengan 2 negara, Qatar dan Arab Saudi. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana standing yang dimiliki AFC ketika mereka tidak mendengarkan mayoritas protes ataupun permintaan dari anggotanya? Menyakitkan tentu. Ya, bebas, kawan-kawan pasti punya spekulasi juga soal kenapa. Tetapi yang namanya sepak bola, ya, prinsip fair play menjadi asas yang sangat amat dipegang teguh. Jika penyelenggara, jika otoritas tidak memegang teguh prinsip tersebut, bagaimana kita bisa percaya akan aspek turnamen yang mereka buat? Nah, suka tidak suka, kita dipaksa ini mengikuti dengan rules yang dimiliki AFC. Padahal mereka sudah mengutak-atik. Nah, PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir kawan-kawan, ya menghargailah ya keputusan dari AFC, dan ujungnya mempersiapkan timnas Indonesia semantap mungkin. Nah, aku sudah sering membahas bagaimana cara AFC pada umumnya menentukan tuan rumah. Ada beberapa langkah
Pertama, itu dari posisinya komite kompetisi AFC. Jadi komite kompetisi AFC ini yang akan mengirimkan rekomendasi kepada komite eksekutif AFC, hingga akhirnya di komite eksekutif AFC itu diputuskan, diketok palunya, ditandatangani bahwa negara A, negara B cocok ini. Ya, bisa saja kawan-kawan, ketika komite kompetisi AFC merekomendasikan negara A, di komite eksekutif berubah menjadi negara B, negara C, negara D. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat untuk menciptakan diplomasi yang hebat dari sepak bola Indonesia, alangkah penting kita memiliki kekuasaan, memiliki posisi di AFC, di konfederasi. Nah, sekarang di masa-masa viral atau di masa beberapa bulan, beberapa tahun terakhir ketika timnas Indonesia baik, kan kita sempat dikerjainlah oleh pertandingan. Mulai dari wasit, itu dianggap orang ya, yang beredar. Ramai permintaan protes ke AFC, ganti wasit, usut tuntas, dan seterusnya. Nah, di situ kita bingung, pecinta sepak bola Indonesia, nggak mendapatkan informasi banyak. Kenapa? Karena kita tidak punya yang namanya orang di AFC. Untuk posisi seperti sekarang, ini efeknya, ini kerasa. Kebayang nggak kalau misalnya presiden AFC orang Indonesia? Kebayang nggak misalnya di posisi ini, presiden AFC orang Indonesia? Kita pun akan dapat akses pengetahuan informasi bagaimana transparansi yang berlangsung, bagaimana drama yang berlangsung. Akan tetapi ketika kita tidak ada orang di dalam, kita nggak tahu, hanya bisa meraba-raba. Ini kan case kesekian kalinya Indonesia ataupun pihak-pihak tertentu mempertanyakan soal AFC dalam mengambil sikap. Ada yang bilang AFC isinya mafia, ada yang bilang AFC ya dikasih ini, dikasih itu. Tapi itu kan sebuah asumsi ataupun hal-hal yang disampaikan tanpa ada bukti. Cuman bisa ya kayak gitu aja untuk ramai. Nah, jadi ya mulai ke depan kita harus berpikir siapa yang didorong untuk masuk ke AFC. Mau nggak mau guys, kita sekarang ini fokus ke aspek teknisnya, ke aspek non teknis ini yang kita bicarakan sekarang ini. Ya aku sepakat sih harus ada. Nah, kemudian kalau kita bicara aspek permainan, ada dua hal yang perlu kawan-kawan ketahui, tanamkan dalam pemikiran, yang dapat kita kontrol dan yang tidak dapat kita kontrol. Apa yang dapat kita kontrol, Bang Tom? Yang dapat kita kontrol soal timnas Indonesia, ya mempersiapkan latihan sebaik mungkin, mempersiapkan taktikal sebaik mungkin, memiliki pemain sebaik mungkin, dan dengan situasi tersebut diharapkan di pertandingan hasilnya baik, menang, skornya bagus, banyak gol dan seterusnya, sehingga ketika aspek pertama yang dapat kita kontrol luar biasa eksekusinya, mau wasit curang, mau ini curang, mau itu curang, nggak akan bisa menghentikan negara kita, klub kita. Nah, lalu ada aspek yang tidak dapat kita kontrol. Apa aspek yang tidak dapat kita kontrol, Bang Tom? Nah, soal wasit, keputusan-keputusannya nggak bisa kita kontrol. Kayak yang gini-gini, AFC nggak bisa kita kontrol. Kita nggak tahu. Cuma bisa menunggu bagaimana keputusannya mengirimkan protes. Nah, mungkin bisa kita kontrol, bisa kita ketahui kalau ada orang kita di dalam. Di komite eksekutif AFC atau presiden AFC, orang Bahrain, pasti mereka happy, pasti mereka banyak mendapatkan informasi ketika presiden AFC itu orang Bahrain. Mustahil mereka
nggak dapat yang namanya informasi. Contoh sederhana lain, ketika FIFA membuka kantor di Indonesia, kantor cabang, secara positioning kita akan lebih harusnya dapat banyak informasi, ataupun jarak kita untuk melakukan advokasi kepada FIFA nggak jauh, langsung aja dekat karena ada di Indonesia. Itu kan sangat amat membantu dan membuat saat itu banyak negara-negara di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya. Kenapa FIFA dibuka di Indonesia? Karena itu tadi, kalau misalnya ada stakeholder ataupun kita berada di posisi-posisi tertentu dalam struktur konfederasi kawan-kawan, plusnya sangat amat banyak. Nah, jadi kesimpulannya, ketika AFC sudah memutuskan Qatar, Arab Saudi sebagai tuan rumah di round keempat, langkah satu-satu yang bisa kita lakukan sekarang ini mempersiapkan faktor yang bisa dikontrol. Apa saja? Membuat pemain berkualitas levelnya naik, mempersiapkan latihan oke, mematangkan strategi, mematangkan pengamatan terhadap lawan. Banyak sudah situasi terjadi ketika tim A menghadapi tim B. Tim A ini banyak sekali diuntungkan di atas lapangan, tetapi tetap kalah menghadapi tim B. Kenapa? Karena tim B berprestasi. Itu disampaikan Jepang, aku ingat sekali kawan-kawan. Mereka nggak mau peduli dengan hal-hal berbau spekulatif. Curang ini, itu, case-case seperti yang sekarang dialami Indonesia ini. Mereka fokusnya terhadap yang dapat dikontrol. Sehingga di pertandingan mereka coba ciptakan 4 gol, 5 gol, 6 gol. Jadi kalau misalnya lawan pun curang, nggak bisa lagi. Nah, di situ ya persoalan mindset ya, persoalan pemikiran berbeda memang ya. Kalau Jepang kan level sepak bola mungkin udah jauh, jadi secara pemikiran pun udah berbeda lah. Nah, kita pun semoga ke depannya menuju ke sana. Dalam posisi sekarang pun banyak kok pecinta sepak bola Indonesia, kita sepakat dengan apa yang aku bilang ya. Mau dimanapun itu mainnya bang, mau di Qatar, mau di Arab, mau di planet Mars sana, kalau misalnya skuad kita bagus ya akan bisa dikalahkan. Nah, kenapa contoh Arab Saudi dan Qatar, kalau misalnya mereka terafiliasi dibantu oleh AFC atau FIFA, kenapa nggak dipermudah aja mulai dari round-round sebelumnya ataupun round 3? Nah, kan seperti itu. Ya, walaupun ada jawabannya lagi. Di round ketiga ada kepentingan-kepentingan lain. Nggak habis kalau kita bicara aspek kepentingan itu. Oke, sampai sini aja. Bye.